Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau demikian, mendengarkan firman, belajar firman, membaca firman itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan untuk kami kembali akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini masih berbicara mengenai kasih yang adalah buah roh, yang juga merupakan karakter Kristiani yang mulia. Dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita. Dalam kasih ada kemurahan. Ketika saudara dan saya memiliki kasih, oleh karena kita hidup dalam pimpinan roh, pertolongan roh, dan akhirnya kita menghasilkan buah roh yang namanya kasih itu. Dan ketika kita punya kasih, maka di situ akan ada apa yang namanya kemurahan. Sangat jelas dalam ayat 22 tadi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Jadi dalam kasih ada kemurahan. Ketika kita punya kasih sebagai akibat karena kita hidup dalam pimpinan roh, maka dengan sendirinya di situ juga akan muncul, akan ada apa yang namanya kemurahan. Kemurahan artinya bahwa sebagai umat, sebagai orang beriman, kita selalu mau berbuat baik kepada sesama kita. Kita ingin selalu rindu selalu untuk menolong orang, menolong sesama kita dalam bentuk apapun, sekecil apapun, dalam kondisi apapun juga. Jadi kemurahan selalu dihubungkan dengan kita selalu ingin menolong sesama kita. Ketika kita berbicara menolong sesama, maka itu berarti bahwa menolong sesama itu tidak harus dengan uang. Tapi bisa dengan doa, bisa dengan cara yang lain. Tetapi kemurahan mengajar kita bahwa kita harus selalu ada solider dengan sesama kita. Kita selalu ada suatu kepedulian bagi sesama kita. Kita selalu ingin berbuat kebaikan, membantu sesama kita yang ada dalam keadaan kelaparan, yang ada dalam kesulitan, yang ada dalam krisis ekonomi, ataupun dalam situasi dan kondisi apapun juga. Itu yang namanya kemurahan. Nah, supaya kita bisa hidup dalam kemurahan, supaya kita selalu ada kemurahan hati kepada sesama kita, maka ada 3 hal penting yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita harus menyadari kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita masih ada hari ini, kita harus sadar bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bisa bekerja, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, kalau kita masih kuat, sehat, kita harus menyadari bahwa ini semua kemurahan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dengan menyadari akan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, itu harusnya menolong kita, mendorong kita, memotivasi kita supaya kita juga ada kemurahan. Seperti Tuhan yang penuh dengan kemurahan, seperti Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita, yang selalu hidup dengan kemurahan, selalu berbuat kemurahan, selalu ingin berbuat kebaikan, menolong sesama dalam bentuk apapun juga. Seperti itulah juga kita sebagai umat, sebagai orang percaya, ketika kita memiliki kasih, maka dalam kasih akan ada kemurahan. Yang kedua, supaya ada kemurahan terus dalam hati kita, kita ingin selalu menolong sesama kita. Maka yang kedua, kita harus mengingat hukum tabur tuai. Kita tahu dari firman bahwa jangan sesat, sebab Allah tidak ingin dipermainkan, karena apa yang kamu tabur itu juga ya akan kamu tuai.
Jadi hidup ini diatur oleh hukum. Kalau kita melempar benda setinggi apapun juga pasti akan jatuh ke bawah, karena ini adalah hukum gravitasi. Kalau kita menanam jagung, kita akan menuai jagung. Kalau kita menanam padi, pasti kita menuai padi, karena ini hukum alam, hukum tabur tuai. Dan biasanya yang namanya hukum tabur tuai, itu tuaian akan lebih daripada apa yang ditabur. Karena hukum tuai pasti selalu berhubungan dengan hukum kelipatan. Kalau kita menanam 1 biji jagung, tidak mungkin kita menuai 1 biji jagung. Pasti akan menuai banyak biji jagung. Karena hukum tuai itu selalu hukum kelipatan dengan apa yang kita tabur. Nah, ketika kita menyadari, kita mengingat akan hukum tabur tuai ini, harusnya itu terus mendorong kita, terus memotivasi kita. Betapa sebagai umat, sebagai orang beriman, kita harus ada kemurahan. Kita selalu belajar untuk kita mau selalu menolong orang, menolong sesama kita. Dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang ketiga, karena dalam kasih ada kemurahan, supaya kita ada kemurahan, maka yang ketiga kita harus percaya bahwa ini adalah karakter Kristiani yang mulia. Ini suatu karakter yang sangat penting, yang harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita, yang kita terus pelihara, kita jaga, kita rawat, supaya itu terus ada dan terus bertumbuh dalam kehidupan kita, karena ini adalah karakter Kristiani yang sungguh mulia. Sungguh penting dalam menjalani kehidupan kita. Betapa pentingnya kita harus memiliki hati yang ada kemurahan. Dan ketika kita hidup dalam kasih, maka kita akan ada kemurahan. Dan karena ini adalah karakter Kristiani yang sungguh mulia, yang sangat penting dalam hidup kita, untuk kita bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Jadi hal yang ketiga ini kita harus menyadari bahwa ini adalah karakter yang mulia. Karena ini karakter yang mulia, maka kita belajar sebagai umat untuk terus kita membangun suatu kebiasaan. Kebiasaan untuk selalu menolong orang. Kebiasaan untuk selalu berbuat sesuatu bagi sesama. Sehingga ketika kita mendengar seseorang, mendengar teman kita handai tolan, sobat, kenalan, keluarga, yang mungkin sedang memangku duka, yang mungkin sedang dalam pergumulan, yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, kita ada ibah, hati kita ada ibah, hati kita ada rasa kerinduan untuk membantu dia, menolong dia. Walaupun mungkin tidak dengan uang, kita membantunya dengan doa, kita membantunya dengan nasihat. Itu artinya bahwa kita ada kemurahan. Dan kemurahan ini sangat penting sebagai karakter Kristiani yang harus ada dan terus kita jaga, pelihara, kembangkan dalam hidup kita. Karena itu kita selalu perlu membiasakan untuk selalu menolong orang dalam bentuk apapun, dalam sekecil apapun, karena ini adalah karakter yang mulia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami dalam kasih ada kemurahan. Tuhan, tolong kami supaya kami ada kemurahan untuk selalu mau berbuat baik, untuk selalu mau menolong, untuk selalu empati kepada sesama kami. Karena itu ajar kami untuk kami menyadari kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami selalu mengingat akan hukum tabur tuai. Ajar kami untuk kami percaya bahwa ini adalah karakter Kristiani yang mulia. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan anugerahkan. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan jamah, sehingga mulai mengalami kesembuhan ilahi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.